adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Gadit dalam YouTube channel Bimbel Chief. Nah, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan latihan soal dari video berikutnya. Nah, untuk adik-adik semua yang belum menonton video sebelumnya, kakak harap adik-adik semua dapat mengikuti video sebelumnya terlebih dahulu baru menonton video ini. Yuk simak berikut penjelasannya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kita mempunyai sebuah grafik yang dilalui oleh titik A dengan titik B. Diminta yaitu mencari gradien garis dari garis AB. Nah, untuk menentukan nilai gradien kan ada dua cara. Nah, untuk soal yang ini kita akan menggunakan rumus gradien melalui dua titik karena terdapat dua titik, yaitu titik A sama titik B. Sehingga rumusnya yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita tentukan terlebih dahulu titik A, yaitu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5,1. Kemudian titik B-nya yaitu 1,3. Nah, setelah kita mendapatkan kedua titik, tinggal masukkan ke dalam rumus. Y2 kurang Y1, 3 kurang 1 per 1 kurang 5 sama dengan 2 per min 4 sama dengan min 1 per 2. Jadi gradien dari garis AB adalah min 1/2. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Di sini ada dua soal. Nanti saya jelaskan dulu soal yang pertama. Adik-adik boleh mengerjakan untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui persamaan garis lurus 3x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0 dan 6x tambah 8y kurang 10 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan dua persamaan garis tersebut? Nah, diminta untuk jelaskan. Oke, nah untuk diketahui bahwa di pertemuan pembelajaran sebelumnya sudah kakak jelaskan bahwa untuk mengetahui kedudukan dari dua persamaan garis lurus, yaitu kita akan melihat di gradiennya. Nah, kalau nilai gradiennya sama, berarti kedua garis tersebut sejajar. Nah, kemudian kalau kedua gradien garis tersebut tidak sama, berarti persamaan garis tersebut yaitu berpotongan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu persamaan 3x ditambah 4y kurang 5 sama dengan 0. Kita ubah dulu persamaan garis ini ke bentuk umum. Berarti 4y sama dengan min 3x tambah 5. Kemudian y sama dengan min 3/4x ditambah 5/4. Nah, setelah itu lihat lagi persamaan garis yang kedua. 6x tambah 8y kurang 10 sama dengan 0. 8y sama dengan min 6x ditambah 10. Y sama dengan min 6x per 8 ditambah 10 per 8. Ini masih bisa kita kecilkan. Y sama dengan min 3x per 4. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2. Kemudian ditambah 5/4. Pembilang dengan penyebut juga kita bagi dengan 2. Sehingga kita lihat M1 apakah dia sama dengan M2? Berarti min 3/4 sama dengan min 3/4. Karena gradien tersebut sama, berarti kedua garis tersebut berkedudukan yaitu saling sejajar.
tulis sejajar. Oke, coba adik-adik kerjakan untuk soal yang kedua, yang ini. Nah, di sini fungsi f(x) sama dengan 3x tambah y dan gx sama dengan 6x kurang 8. Nah, kita ubah dulu fx ini bisa kita misalkan dengan y. Sehingga persamaan yang pertama, y sama dengan 3x tambah 7. Dengan persamaan kedua, y sama dengan 6x kurang 8. Nah, ini sudah dalam bentuk umum kan? Nah, tinggal adik-adik lihat apakah gradiennya sama atau tidak. Nah, setelah itu kemudian gambarkan grafik dalam bentuk fx dan fx ditambah gx. Berarti tambahkan dulu fx tambah gx, kemudian setelah itu adik-adik boleh menggambarkan grafiknya dengan memisalkan x sama dengan 0 dengan y sama dengan 0. Kemudian soal yang berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan mx tambah n. Jika f-1 sama dengan 1 dan f1 sama dengan 5, tentukan nilai m dan n-nya secara berturut-turut. Berarti di sini kita punya fungsi umum yaitu fx sama dengan mx tambah n. Kemudian f-1 yaitu 1. Berarti kita boleh ubah f min 1 itu sama dengan m kali x min 1 ditambah n. F min 1-nya 1 sama dengan min m tambah n. Kemudian kita punya yang kedua yaitu f1 sama dengan 5. Berarti f1 kita ubah m, x-nya kita ganti dengan 1 ditambah n. F1-nya kan 5 sama dengan m tambah n. Nah, sudah kita mempunyai persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Tinggal kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. Min m tambah n sama dengan 1. Kemudian m tambah n sama dengan 5. Nah, kita sama-sama akan substitusi m dulu. Berarti kita jumlahkan. Berarti min m tambah m itu sama dengan 0. Kemudian n tambah n itu 2n sama dengan 1 tambah 5, 6. Sehingga n-nya yaitu 3. Kita dapat nilai n-nya 3. Setelah kita dapat nilai n-nya 3, tinggal kita masukkan atau kita substitusi nilai n sama dengan 3 ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Berarti kita pakai saja persamaan yang kedua, m tambah n-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 5, sehingga m sama dengan 5 kurang 3. M sama dengan 2. Kita dapat nilai m-nya 2. M-nya 2 dengan N-nya 3. Jawabannya adalah D. Oke, kita masuk di soal yang terakhir, yaitu persamaan garis yang melalui titik min 5,4 dan memiliki gradien min 3 adalah, nah kita akan mencari persamaan garis. Berarti di sini sudah diketahui satu titik dengan satu gradien. Adik-adik semua ingat bahwa jika sudah diketahui satu titik dengan satu gradien, berarti untuk mencari persamaan garis kita akan gunakan rumus y kurang y1 sama dengan m dikalikan x kurang x1. Y tetap dikurang Y1-nya itu 4 sama dengan M-nya min 3 dikalikan X-nya tetap. Kemudian X1-nya itu min 5. Min 5 kali min berarti positif 5. Y kurang 4 sama dengan min 3X min 15. Kemudian Y min 3X kita pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di opsi jawabannya seluruh variabel berada di sebelah kiri. Berarti ditambah 3X sama dengan min 15 ditambah 4. Y tambah 3X sama dengan min 11. Jawabannya adalah yang bagian D.
Oke, karena soal yang diberikan sudah semuanya dikerjakan, berarti untuk video kali ini saya cukupkan dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye-bye adik-adik.